masuk ke fase working with art styles. Ini merupakan acara dari Binus webinar yang merupakan series buat acara Fashion Brand 2018. Kali ini kita akan mendatangkan satu pembicara yang mungkin akan bercerita tentang bagaimana proses dia membuat gamenya dia. Ya, Baskara ya, buat mungkin yang tidak pernah tahu mungkin paham bahwa Baskara dia membuat IP atau intellectual property atau karakter merchandising dalam wujud game dengan nama Yurgava. Yurgava ini bisa kita cari di Steam ya. Kalau kalian mau cari di Steam EURGAVA Yurgava, di situ sudah terjual mungkin sekitar lebih dari 8.000 kopi ya. 8.000 kopi ya. 8.000 kopi. Nah, yang menarik adalah game ini diawali dari proses Baskara ini dalam bentuk novel. Start dari novel, kemudian dijual, bahkan pada saat awal mungkin belum ada penerbit yang menerbit ya. Sampai harus ke-7 ya. Iya. Ya, penerbit ke-7 baru mau. Ya, ada. Ya, sebelum itu ada 6 penerbit yang orang saya. Oh iya, ada sudah ditolak dulu dan mengalami ditolak ya. Nah, tapi akhirnya di penerbit yang terakhir bisa di-share, tapi flop. Jadi apa yang sudah dia buat dalam novel trilogi itu dikembalikan dalam wujud buku. Nah, proses dari kegagalan itu, Baskara mencoba untuk membuat pendekatan game yang itu mau dimasukkan dalam tugas akhir. Dan dalam tugas akhirnya, kemudian dia coba kontak dan kebetulan saya sebagai pembimbingnya, dia minta untuk bagaimana kalau ini diaplikasikan ke dalam sebuah game. Saya setuju dan kemudian kita bahas kembali dan bahkan setelah selesai sidang ya, alhamdulillah dapat A ya. Setelah sidang, Baskara masih berusaha untuk merealisasikan, tidak hanya sampai di tugas akhir saja. Ini yang penting karena problem dari anak-anak yang ikut tugas akhir biasanya mereka sudah selesai tugas akhir, sudah selesai. Padahal sangat memungkinkan kalau kita membuat sebuah karya itu start dari tugas akhir bisa menjadi karya yang sebenarnya. Nah, kali ini kita langsung aja. Di sini kita akan ngobrol tentang working on art styles. Ya. Working on art style ini maksudnya apa? Bahwa ketika kita masuk ke dalam sebuah proses desain dalam sebuah game, kita harus mencoba untuk mencari art style-nya apa yang cocok. Dan kadang beberapa mahasiswa ataupun siapapun yang membuat sebuah game mungkin akan ini enaknya startnya dari mana, mulai dari mana, idenya dari mana. Nah, di sini kita akan coba lihat bagaimana proses terjadinya. Yang mungkin kalau dalam bahasa desain ada proses design thinking, mulai dari define dulu. Kita harus tahu, kita harus memulai melihatnya dari mana, apa segmennya, terus kemudian genre-nya apa, kemudian nanti setelah itu mulai melakukan riset. Ada define, ada research. Setelah research dicari sesuai dengan apa yang define tadi. Kemudian sebenarnya ada beberapa ya, tapi kita mau ngobrol dulu 3 aja. Satu lagi ideation. Nah, ideation ini adalah pencarian ide ataupun inovasi yang terkait dengan apa yang sudah di-define dan sudah dilakukan riset. Kita langsung mulai aja. Mungkin Baskara bisa menceritakan bagaimana proses dia mendapatkan ide untuk style yang dia buat di dalam game-nya. Silakan. Oke, thank you. Jadi proses dari pertiga tahapan ideation, terus define sama dari define, dari define, kemudian research dan define, dan ideation. Kalau dari saya, untuk membawakan kita ke frame of mind yang tepat, kita never mind.
kita lihat dulu video ini agar kita memiliki frame of mind yang tepat. Sorry, error. Oke, pertama-tama gini aja. Untuk saya mulai dari novel dulu. Kita menceritakan sebuah kisah yang basisnya fantasi, lalu lahirlah novel itu. Saya cerita sekenanya tanpa berpikir bahwa kalau hanya fantasi saja, apa bedanya antara saya buat cerita dengan saingan-saingan saya yang mungkin sudah begitu besarnya ada di luar sana. Saya Tolkien, baru yang terbaru sekarang Game of Thrones. Apa bedanya saya? Apa yang membedakan saya dengan itu semua? Karena jujur aja mereka lebih kaya. Kenapa? Kalau kita bidik dari 3 proses tadi, kita jabarkan dari segi mind mapping aja. Tolkien itu sudah kuat akarnya dengan anggaplah mitologi yang ada di Eropa. Sebelum Tolkien, saya yakin elf itu tidak seganteng, tidak secantik yang kita lihat di mana? Yang tidak secantik yang kita lihat di filmnya Peter Jackson. Juga tidak secantik yang karakter-karakter kita lihat di game-game MMO yang di mobile sekarang. Dulu ada Lineage, dulu ada sekarang macam-macam. Warcraft itu dia. Itu challenge saya, itu masa kecil saya, itu saya SMP SMA. Tapi ketika saya berusaha meneruskannya ke trilogi kedua, sudah ketahuan tuh bahwa oke, ini flop, nggak mau terus, novel saya flop, jadi saya nggak mungkin meneruskannya dalam novel lagi. Itu udah format yang salah, masalah yang kena. Jadi gimana caranya agar saya bisa menyajikan yang lebih bagus? Dengan melalui proses desain yang dibahas tadi. Tidak cukup hanya dengan memanfaatkan satu jenis brainstorming. Saya olah lagi desain. Saya harus rombak lagi, mulai lagi dari nol, which is nggak apa-apa. Karena dengan memperkaya diri membuat saya memiliki step up dengan game yang membuat cerita saya bisa step up daripada hanya sekedar menyajikan cerita fantasi. Oke, naik dulu. Saya perlu memperkayanya dengan knowledge yang ada di teori-teori buku. Misalkan untuk memperkaya karakter, kombinasi karakter, desainnya, lalu interaksi antara karakternya, saya perlu angkat buku-buku seperti teori 4 temperaments. Kalau saya boleh tahu, ternyata yang namanya desain karakter kita nggak kontrol. Kita harus bisa menggebrak diri daripada apa yang terlihat daripada apa yang tersajikan di template. Say name your fantasy karakter. Kita biasa melihat karakter seperti ini kan. Ini salah satu contoh yang saya bisa jadikan komparasi. Ini bagus karena dia bermain tidak hanya di peran dari masing-masing karakternya, dan tidak hanya bermain dari segi peran karakternya, tapi juga dari peran karakter itu diolah berdasarkan segmentasi usianya. Karena ada segmentasi usia, segmentasi
tidak menjadikan karakter kita monoton dan saling nabrak. Oke, kita mau menyajikan karakter yang bagus, kita mau menjadikan karakter yang menonjol, tapi dengan masing-masing karakter dia memiliki warna yang spesifik, masing-masing dari mereka nabrak, atau masing-masing dari mereka ngeblend, jadi seolah-olah kita campurkan clay dengan warna yang sama, lalu kita tutup menjadi sebuah bola. Ini juga susah diingat ya. Malah jadi susah diingat. Ini nabrak, saya desain ini aja. Ini salah satu contoh aja. Ini desain yang kurang lebih nabrak. Masing-masing dari mereka yang ini berdiri sendiri. Dari kombinasi warna bagus, tapi di antara mereka tidak ada yang memegang nilai empasis. Ini siapa di antara mereka yang menonjol? Yang tengah tidak memiliki atau tidak di enhance fokusnya, atau tidak diolah dari segi mungkin dia dari segi komposisi dia di tengah, tapi dia tapi kalau misalnya kita taruh dia di tempat lain, dia tidak lagi menonjol. Kenapa? Karena fokusnya sama warnanya semua sama-sama nusuk. Nah itu artinya dia sengaja bekerja seperti tidak memperhatikan atau aspek-aspek komposisi dan kawan-kawan. Nah ini pertimbangan kayak tadi yang saya sebut, komposisi, kombinasi teori personality, mengenai warna. Bahkan saya juga tidak mengerti apa itu visual dari buku-buku yang sebenarnya direkomend waktu saya bikin ini, jadi tugas saya dulu. Knowledge ini nggak saya pegang waktu saya bikin novel itu, sehingga menjadikan karya develop. Ketahuan. Saya terpaksa mulai lagi dari awal. Di lembar total. Saya nggak nyangka akan bikin karakter dengan warna-warni seperti ini. Dulu saya bahkan tidak mendesain karakternya berdasarkan teori-teori yang saya pegang waktu saya tulis saya dulu. Misalkan contoh karakter ini, basic-nya adalah kolerik. Kalau kita sambungkan dia dengan karakter yang ada di kalau kita compare dari statistik dari four temperaments yang di sebelah kanan, Anda bisa tahu ini karakter yang mana. Cukup hanya dengan melihat saja. Apalagi saya ingin menggambarkan kisah yang karakternya mengenai sebuah perjuangan. Ada message spesifik yang saya ingin sampaikan di situ, sehingga karakter utamanya harusnya mengenai seseorang yang menggambarkan sebuah perjuangan, fantasi yang menggambarkan kehidupan itu susahnya membangun kembali desa yang dirampok. Itu preface. Udah dapat tuh kata kuncinya. Kata kunci yang waktu saya bikin novel dulu nggak saya pegang. Masih ngambang. Sekarang dapat itu satu preface. Itu bagian mana tuh dari ideation atau kita harus define dulu sih. Kita harus define dulu. Mendefine berarti mendefine dari kata dan menentukan dari preface-nya. Struggle, yaudah. Kalau struggle, berarti kita ngikutin dari teori yang saya bilang, temperaments, kita perlu pakai dari empat pribadi yang ada di teori personality for temperament itu. Ada kolerik, ada sanguin, ada melankolik, ada pragmatis. Kolerik adalah yang paling galak di antara mereka. Saya pilih itu untuk karakter pertama. Paling intimidatif. Kalau dibilang paling intimidatif lebih ke dia tuh. Kolerik itu adalah karakter yang spesifik yang paling driven, paling inspiring. Tapi juga sebagai drawbacknya dia adalah paling ngotot, paling tidak ramah, paling galak dari semuanya. Kalau masalah intimidatif kan itu masalah postur. Itu karakter bukan personality. Itu dijelaskan di buku. Makanya hikmah pertama adalah studi untuk teori apa yang digunakan sebagai landasan. Itu jadi sesuatu yang sangat penting. Tapi kalau semua karakter jadi kayak dia, kalau semua karakter jadi kayak karakter utama atau karakter utamanya, nggak akan ada lagi. Sehingga apa yang terjadi? Saya perlu kombinasikan dia dengan karakter yang warnanya lain, hijau.
dari personality dia pengen mana? Sanguin. Kenapa sanguin? Untuk dikombinasikan karakter yang galak, ada lagunya ketika ketemu dengan orang yang populer, ramah, cerewet, banyak ngomong. Jadi masuk ke tembel. Nah, orang kayak gitu berdasarkan teori Volkswagen itu adalah orang yang begitu mudah didekati, begitu populernya, karena dia secara pribadi memang menarik, tapi sebagai ganti dia begitu pekanya terhadap kondisi. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak normal, dia adalah yang pertama panik. Jadi kalau kita compare dengan saya Finding Nemo, itu pasti Dory itu. Ya. Paling cerewet, paling gak bisa fokus, paling panikan dan paling bikin, atau dia orang-orang yang bikin supaya bisa kita tunggu bikin supaya berantakan. Tapi dengan kalau di Finding Nemo, tadi si karakter Polaris tadi siapa? Kalau let's see, kolerik antara Marlin atau mentornya Nemo waktu dia ada di akuarium kedokteran, yang ikan hitam itu saya ambil lupa. Tidak cukup hanya dengan dua kombinasi ini. Akhirnya saya perlu lengkapi dengan dua karakter lagi, melankolis dan flegmatis. Begitu kayaknya karya kita ketika kita bisa mengkombinasikan ini ketika kita bisa mengkombinasikan teori ke dalam landasan teori ke dalam karya kita, menjadikan karya kita tidak punya warna, punya nilai, dan dari segi desain itu menarik. Dan ceritanya juga bisa lebih hidup. Karena cara kita menggerakkan story bisa dari plot atau juga bisa dari interaksi karakter. Itu bahkan interaksi karakter itulah yang kalau menurut begitu banyak review di YouTube film YouTube adalah story adalah interaksi karakter, plot itu adalah kemana mereka pergi. Katakan kalau kita compare Lord of the Rings, plot itu adalah kita cuma perlu nyemplungin cincin itu ke gunung, poinnya itu. Tapi story-nya adalah gimana Frodo dan Sam dan Gollum dan Fellowship lainnya sampai ke sana. Kan nggak cuma jalan cemplungin pergi, kayak gitu. Ini mungkin bisa dicatat review juga. Adalah buku yang bisa kita pakai buat mempelajari tentang personality. Jadi ada 4 personality, ada sanguin, kolerik, flegmatik, dan melankolik. Kadang kita bisa aja mencampur ya. Jadi ada kolerik tapi kolerik melankolik bisa, kolerik sanguin bisa, flegmatik melankolik bisa. Tapi yang nggak bisa kalau misalnya berkebalikan. Jadi kalau yang misalnya yang kolerik ya lawannya adalah flegmatik. Kolerik flegmatik ya susah, kecuali dia punya kepribadian ganda seperti Gollum misalnya. Ini mungkin bisa ini karyanya Lawrence Littauer. Nah, let's see. Itu kalau teori four temperaments. Nah, sekarang untuk saya sendiri sebagai orang yang udah 3 tahun nyemplung di sini aja kadang-kadang bisa lupa prosedur bagaimana mereka Jadi mungkin menjabarkan. di awal ketika kita sudah mulai mendefine, kita bisa mencoba membagi karakternya dulu menjadi 4 gitu ya. Jadi sebenarnya boleh misalnya semuanya karakternya kolerik, tapi ceritanya mungkin jadi nggak menarik. Akan lebih menarik ketika setiap karakter tersebut itu punya kelebihan. Seperti kalau misalnya kita lihat dari film Inside Out misalnya. Di Inside Out itu ada 4 karakter juga, sebetulnya ada 5 ya, tapi ada 4, tapi ada 5, tapi kita pecah jadi 4 sesuai dengan dari buku Personality Plus ini. Misalnya yang anger itu dia karakternya choleric, kemudian joy itu karakternya sanguine, kemudian fear dia karakternya phlegmatic, dan yang sadness itu karakternya melancholic.
Mungkin gambarannya seperti itu ya. Dan masing-masing juga desainnya juga yang di inside out. Kelihatan banget ya. Itu dia. Warnanya tuh clear. Sebenarnya sangat mewakili personality masing-masing. Begitu mudahnya kita menganalogikan Anger dengan warna merah, dengan bentuk yang kotak, itu pretty much pengulangan dari teori-teori yang di personality plus tadi tuh. Korek itu pasti orang yang kaku, mudah atau sih dalam rangka mengejar tujuannya dia menghalalkan segala cara, marah sampai gebuk sana sini bisa. Sanguin itu digambarkan dengan sempurna sama Joy. Party queen gitu ya. Party queen. Dia harus happy hampir 24/7. Dan dia adalah sebagai orang yang begitu peka dengan lingkungan dan sahabat-sahabatnya adalah orang yang pertama mendeteksi sebuah anomali. Oh, something's wrong. Wah, langsung dia juga bisa jadi alarmnya ketika ada sesuatu yang salah gitu. Panikan itu dia. Nah, melancholy sama phlegmatis ingat nggak ada apa kalau di Inside Out? Kalau melancholis itu si siapa namanya? Melancholis justru si sadness. Kalau phlegmatic ini fear. Makanya fear itu waktu pada saat mereka berpisah, fear ini bareng sama anger karena berseberangan. Begitu pula si Joy barengnya sama sadness. Mereka jadi berseberangan gitu. Andai kan misalnya Joy bareng sama anger, mungkin nggak akan semenarik di Inside Out itu. Mulai bisa ya? Benar. Oh, tapi harus Suaranya masuk? Hah? Nggak tahu, nggak ini. Oke. Kurang lebih ini. Harusnya video ini diputar di bagian awal kan. Pretty much studi-studi ini adalah studi-studi yang saya jalani ketika saya bikin dari novel jadi game untuk Elgawa adalah agar kita menemukan estetik yang tepat, tidak hanya membawakan previs tapi juga untuk menuansakan emosi yang tepat bahwa kita menyampaikan lebih daripada sekedar cerita. Kita ingin memberi Anda frame of mind yang tepat untuk sebuah visual. Kadang-kadang ketika kita diajarkan bikin game, seringkali yang saya lihat adalah teknologi apa yang digunakan. Lalu kita lari ke canggih-canggihan visual, memperkaya fidelity. Kalau nggak tahu fidelity itu kalau di dunia kita itu detail, level of detail. Misalkan baju, kita bisa merasakan secara visual bahannya dari apa, atau basah atau enggak, rambut, helai per helainya berkibar. Kalau di Jepang enggak, pada dasarnya bukan itu yang kita mau kejar. Kita berniat membawakan sebuah estetik. Kalau kita bikin sebuah animasi yang mau bisa dengan bagus mendalami 21 prinsip animasi. Sekarang 21 ya, udah 12 lagi. Udah 21 prinsip animasi. Akan susah kalau misalkan kita meng-apply katakan fisika kartun. Misalkan Anda kaget langsung bikin matanya sampai keluar sampai terlihat exaggeration dan semua ekspresi yang besar dengan look yang real kayak real life kayak yang kita lihat sekarang atau yang kita lihat yang ada di layar saat ini, itu akan susah menerapkannya. Pertama karena estetiknya nggak pas, kedua real itu berniat untuk mengajak sesuatu yang lain, bukan exaggeration, bukan emosi, tapi untuk menunjukkan sebagaimana kita melihat apa adanya. Itu poin dari anak itu. Nah, kayak seorang yang diminta ya. Dan padahal bukan itu yang ditekankan. Begitu banyak fidelity membuat kita kadang-kadang gagal menangkap apa yang mau kita sampaikan. Misalkan, sebenarnya Lord of the Rings bisa disampaikan seperti kartun. Orang dulu Lord of the Rings tahun 80 itu malah ada kartun. Iya. Dan dari segi detail enggak. Kita tapi tetap rasa epicnya waktu si Gandalf nahan Balrog. Iya. Karena yang mereka ingin tekankan adalah esensi, estetik
itulah alasannya kenapa saya nggak pernah berusaha untuk bikin look yang realis. Enggak, saya tetap aja kejar estetik yang komikal karena empasis yang mau saya tekankan adalah mood yang struggle, exactly kayak yang exactly seperti preface dari itu game saya. Nah, sehingga yang saya achieve adalah look seperti ini. Ini bagian dari cutscene, saya jelaskan aja. Poinnya adalah ketika kita mulai gamenya, kita berangkat dari kacamata calon kepala desanya yang dapat pesan bahwa, tolong pulang, desa kita udah nggak aman lagi. Kalau Anda telat pulang, gitu tuh desa kita mungkin udah nggak ada karena udah hancur dirampok. Oke, saya segera pulang. Pas dia pulang, lagi dirampok. Jadi dia harus menyelamatkan 1 dari 3 orang ini. Tapi yang mau saya bawakan adalah emosi bahwa ini adalah situasi yang gawat, ini adalah situasi yang mencekam. Tapi empasisnya ada di situ. Saya nggak mau Anda terdistract dengan detail-detail fidelity mengenai looks grafik yang bagus, karena looks yang grafik yang bagus kembali lagi itu membuat kita mengarahkan kita kepada estetika real, which is kita menunjukkan apa adanya pada waktu itu. Mungkin di situasi yang sama, kalau secara real tidak perlu langitnya sampai berwarna ungu seperti ini. Kenapa ya? Langit kan Anda lihat ke atas biru karena lagi siang mungkin. Tapi yang mau saya bawakan adalah emosinya. Nah, itu ada teorinya lagi. Saya nggak bawa bukunya, tapi harusnya ada di Understanding Comics. Ini buku yang bagus. Nah, kembali juga ini juga estetik yang mau saya tekankan. I want it to feel so comical dan kita bisa memberi emphasis kepada mood yang tertentu. Karena itulah tujuannya. Berangkat dari tujuan itulah saya gali looks-nya. Bahkan ketika event itu sudah selesai, saya ingin situasinya terasa kelam karena saya masih punya pesan lain, which is situasinya kelam setelah desanya aman dari perampok. Kenapa desa yang aman dari interupsi? Setelah sebuah pertempuran besar, tidak semuanya seketika menjadi sesuatu itu, tidak semuanya seketika menjadi sesuatu yang desanya kembali damai, tentram seperti sedia kala. Enggak. Justru di sini poin dari game yang saya tekankan. Situasinya kelam, desa itu hancur. Gimana cara kita untuk bangun kembali? Tapi sudut pandangnya adalah dari si calon kepala desa ini dan teman-temannya. Benar. Ini kan bisa dari kostumnya dan alamnya yang ada di sana dari zaman perunggu gitu ya. Itu estetiknya, itu referensi saya. Kalau dibilang zaman perunggu itu sebenarnya fantasi. Okay. Saya nggak tahu, bukan historical, tapi ya basisnya adalah dari zaman perunggu. Itu bagian dari studi saya. Bagaimana proses pencarianmu sebelumnya? Akhirnya jadi desain seperti ini. Akhirnya desainnya seperti ini adalah karena saya studi dulu bahannya. Again, kita nggak tahu apa. Kita ngelihat fantasi itu identiknya either pasti Dark Age atau Middle Age atau Medieval atau Renaissance sebagus-bagusnya. Lihat game Warcraft, lihat game Dark Souls. Itu most of the time itu walaupun kita nggak tahu di zaman apa karena itu fantasi, itu pasti rujukannya adalah medieval dan kawan-kawan. Pernah nggak ada yang angkat fantasi dengan setting Mesopotamia kuno atau Aztec? Ya nggak harus mentok dengan, nggak harus kita copy paste semua kulturnya mereka. Misalkan dewanya pakai bahasa Maya atau Aztec, bahasa Kolol. Saya bahkan sampai nggak tahu cara ngejen ya karena itu hidupnya. Karena itu saya perlu studi lagi waktu itu sih. Cuman esensinya adalah Bronze Age kelihatannya latar yang tepat untuk menggambarkan ini, dan saya memang suka itu, dan itu selalu tujuannya untuk menggambarkan struggle yang lebih struggle. Kelihatannya orang-orang yang hidup di media tidak sesengsara yang kita hidup, tapi kalau mereka yang hidup di sini yang untuk bikin rumah aja ternyata mereka masih pakai tanah lumut. Jadi kalau kelihatannya mereka itu adalah
kan bagian dari riset ya, Nah. bagian dari riset. Kemudian bagaimana menentukan kayaknya baju ini lebih cocok buat Daisy atau mungkin apa namanya, itu ada pertimbangan juga Pak? Ada. Oke, pada dasarnya adalah untuk karakter yang si calon Pades ini namanya Daisy. Itu oke, dan stereotip fantasi dulu lah basisnya, karakter dengan baju kulit dan mungkin beberapa tempelan logam di dalam seragamnya. Tapi saya mau bisa menekankan empasis dan teori-teori warna dan teori-teori personality tadi, kolerik, identik dengan warna merah dan warna, sehingga saya tiba di desa ini. Karakter yang ada di zaman perunggu itu mereka mungkin belum celana udah kenal, tapi pemakaiannya belum intensif. Jadi cowok aja masih pakai kilt atau kulot lah ya. Jadi itu menjadi bagian dari practice juga, menjadi aturan dasar dari cara bikin kostum di sini. Semua karakter nggak boleh dia pakai celana karena alasan adalah kulturnya. Dan kedua, menjadikan kita bisa memberi penekanan lebih kaya dari desain kostumnya. Kenapa? Karena kalau celana, oke, berarti masuk kaki. Tapi kalau rok itu kan menjadi kayak, oke, silakan lukis, terserah motif mau apa. Nah, motif-motifnya apa? Itu kan menjadi bahan yang atau menjadi membuat saya menjadi alternatif lebih kaya. Nah, tinggal base itu bagaimana kita mendadaninya dengan lebih lanjut adalah oke, bahan dasarnya mungkin rok, atasnya mungkin cuma baju biasa, nggak tahu sih. Dan mereka sederhana karena orang desa gitu, tapi kan mereka tetap punya sesuatu yang membuat mereka terlihat lebih memiliki ciri khas ya. Namanya juga karakter peributan, kita lengkapi aja dan dia dengan daun. Ini bukan baju zirah ya, ini bukan armor konteksnya, tapi ini cuma sesuatu yang memberi karakter ini ciri khas. Sama untuk karakter yang ini juga rok, juga baju, tapi dia pakai baju zirah dari perunggu. Ini bishopnya ya? Hah? Bishop atau? Ini dia jenderal perangnya. Nah, kenapa desainnya seperti itu? Kenapa desain baju zirahnya seperti ini? Ada referensinya. Nah, itu dia. Mempelajari zaman perunggu, kita ngelihat desain-desain baju zirah yang kalau di zaman sekarang kita nggak kepikiran. Fantasi kita tahu hampir semua desain kita menurut itu pasti referensinya Eropa. Lihat studi katakan kita lari ke katakan kita ngecek ini konteksnya adalah mencari referensi. Oke. Desain mereka hampir pasti referensinya baju zirah dari zaman terkenal kan ya, bukannya nggak bagus tapi kenapa saya nggak pakai desain ini adalah karena saya tahu nggak selaras karena waktu itu zirah mereka belum sekompleks ini. Ada range tahunnya? Dan ada range tahunnya, tapi karena ini fantasi ya. Nah, untungnya ini fantasi ya, bukan historical. Jadi saya memiliki kelonggaran untuk silakan mix and match gitu. Kalau nah, saya baru sadar ketika saya studi mengenai looks untuk karakter ini, baju zirah pada waktu itu armor bentuknya kayak ember. Nah, tapi gimana cara mereka bergerak? Rupanya ada contohnya. Nah, dan ini bukan satu-satunya bentuk armor yang ada pada waktu itu. Tentunya ada variasi lainnya. Nah, di satu. Hah? Kan di layar. Oh iya. Ini baru salah satu contoh. Pretty much mereka masih begitu sederhananya membagi material mereka. Jadi yang namanya armor itu cuma lempeng-lempeng yang ditempel ke fondasi. Kayak ini
ditempelin dengan piring-piring dulu. Oh iya, ini kita di sini udah langsung kita buka aja untuk pertanyaan ya. Bisa langsung ditulis ya. Yeah. Silahkan tulis pertanyaan yang pengen kalian ajukan. Nanti setelah kita lihat ada pertanyaan bisa langsung kita jawab. Oke, kami sana. Sehingga saya tiba di desanya ini. Nah, lalu kita kembalikan lagi. Kita nggak harus menjadi atau teori-teori yang kita gunakan dari Understanding Comic, Personality Plus, kita nggak harus menyajikannya secara nyata bagaimana Arnold terlihat. Tapi kita perlu tekankan juga bahwa ini kan karena rada komikal, nggak apa-apa aja kita bikin kembali ke desain karakter yang sesuaikan saja. Jadi saya yang komikal, realistis sama komikal. Oh iya, yes, itu dia. Jadi ada pertimbangan kenapa kok kita memilih sebuah desain itu, kenapa harus realis, kenapa harus komikal, atau mungkin di tengah-tengahnya. Jadi mungkin bisa menjadi penjelasan. Cara kita menyederhanakan menemukan art style itu kan pretty much kita menyederhanakan bentuk yang reality, which is yang paling pojok kanan bawah, kiri bawah, ke bentuk-bentuk lebih sederhana. Tapi bagaimana kita menyederhanakan bentuknya, kita sesuai gambar ada secara pictorial yang paling atas atau language. Misalkan language adalah kita mau menekankan bahwa ini tuh wajah. Jadi sebenarnya kalau emang wajah, bentuk kayak emoji pun sebenarnya cukup untuk menyampaikan. Padahal wajahnya sebenarnya berkombinasi dari itu. Atau pictorial plane, which is jadi kayak apa sih? Picasso atau semacam. Picture plane ini contoh kasusnya. Mr. Smile. Nah, ini contoh ada terus. Kalau di Assassination Classroom tuh gurunya itu mukanya cenderung kartuni gitu. Ya. Nah, dari segitiga tadi bisa ditemukan untuk Anda sendiri, untuk siapapun yang mau bikin art style-nya, yang mana yang mau digunakan, itu silakan aja cari di mana titik antara segitiga tadi. Saya rasa kalau Elgava itu ada di sektor sebelah sini. Pertimbangannya kenapa harus larinya ke sana, bisa mungkin ke kenapa nggak mau kartun banget atau realis banget? Karena ini kalau pertama-tama karena referensi yang saya gunakan itu referensi yang saya gunakan adalah ini game yang saya jadikan referensi pada waktu saya menggunakan Elgava. Dia menangkap persis, ini adalah art style ideal yang saya mau sampaikan karena dia menyampaikan estetik yang tidak jauh berbeda dari saya. Ini adalah game ini menceritakan struggle-nya bagaimana ketika nenek moyang kita sudah berbuat macam-macam yang cenderung politis, sudah berbuat macam-macam kepada desa kita, kepada kota yang kita kelola, sehingga kita berusaha untuk membersihkan kota kita dari setan yang dipanggil oleh nenek moyang kita. Jadi berarti mas adalah kita di sini untuk membersihkan kota kita dari setan yang dipanggil sama moyang kayak kita sendiri. Nah, tapi tapi kalau dari segi brainstorming, dia mencampur adukan komikal yang fantasi, komikal dan horor. Horor itu yang keluarga Eldritch. Horor Eldritch itu kayak Lovecraft. Nah, itu Fear of the Unknown berarti mas. Ya. Jadi kita akan melihat bentuk-bentuk dari monsternya itu bukan bentuk-bentuk kita familiar sebelumnya, dan dia berhasil menekankan dengan baik dengan asal seperti ini. Itu alasannya mengapa saya memilih asal itu. Mungkin bisa lihat. Oke, mari kita lihat Q&A. Bagaimana cara mempertahankan art style sebagai teknologi dan bagaimana cara membuat art style tertentu
tersebut unik dan bisa menjadi arsitek dan arsitek artis yang lain. Good. Nyari kebaruan ya, original itu. Sudah cara mempertahankan arsitek sudah kita miliki adalah oke. Pertama-tama kalau kita sudah memiliki estetik yang tepat, arsitek yang tepat, artinya kita tinggal memperkaya diri kita dengan teori-teori yang kita mendukung apa yang kita sudah buat sebelumnya. Istilahnya literate yourself. Literate yourself, dari itu. Tadi kan video yang saya tunjukin extra credits itu sudah menjadi basis yang sangat-sangat bagus untuk membantu Anda menemukan pola pikir yang tepat untuk bagaimana cara kita memperkuat art style yang bisa miliki. Ini udah apa sih? Extra credit ini sebaiknya ada subscribe aja sekalian. Itu mereka punya ratusan video yang mencakup hampir semua pertanyaan Anda untuk bagaimana cara menemukan bagaimana cara buat art style kita unik. Bagaimana cara membuat art style tersebut unik adalah kembali lagi apa begin with the goal in mind. Saya buka aja notes saya. Tujuan akhirnya adalah oke, apa tema yang ingin diangkat? Anda kan cerita Anda mengenai adventure. Adventure itu artinya bisa jadi kita belokkan ke arah discovery, ke arah misteri. Karena kan adventure, kalau kita bilang Sherlock Holmes pergi ke mansion yang terjadi pembunuhan itu juga sebenarnya legit kita bisa bilang adventure. Karena kan kita menjelajahi sesuatu yang kita nggak kenali sebelumnya. Inti saja dari adventure itu. Atau apa? Perang itu aspeknya bisa dari kemiliterannya, atau bisa juga diangkat dari bagaimana situasi orang yang terjebak di perang itu, politiknya, atau malah korban dari perang. Kita berkali-kali mungkin World of War juga, tapi maaf ya kalau agak sensitif. Berapa banyak di antara game atau film yang sudah ada yang mengangkat kamp konsentrasi? Itu kan padahal sebenarnya yang paling mencekam, yang paling menakutkannya malah ada di situ, bukan di siapa yang mati di perang, bukan siapa jenderal, atau tragedi apa dulu nih? Misalkan katakanlah tragedinya mengenai slice of life, misalkan hujan jeblok, itu tragedi sebetulnya. Atau mau yang sampai ekstrim, orang tua wafat atau keluarga wafat, atau ada salah satunya manusia yang hidup di bumi setelah kayak di Fallout atau semacamnya. Kalau di game kayak Fallout, misteri tadi saya sebut, horor, drama, konspirasi, pokoknya adalah tema yang diangkat apa. Nah, seperti apa settingnya? Itu kembali ke, kalau contoh saya adalah, saya settingnya adalah dunia fantasi Bronze Age, itu dia pegang. Atau Anda mau dunia sekarang. Kalau di anime yang saya lihat paling stereotip adalah topiknya adalah settingnya adalah anak-anak sekolahan, Gakuen. Isekai aja anak-anak sekolahan terjebak ke dunia lain. Paham ya tahu? Atau sejarah historical. Misalkan Anda mau nambah twist magical ke history Hitler. Sebetulnya apa kalau saya tambah gitu ya? Jadi nothing new under the sun gitu ya. Yes, jadi nggak ada sesuatu yang baru lagi nih ngomong ini. Tapi bagaimana kita menciptakan kebaruan? Sebetulnya dengan mix and match ya. Gabungan pakai what if misalnya ini yang di sini kan Bronze Age, kemudian ada kasusnya Bronze Age tapi agak semi kartuni gitu ya. Nah ini mungkin jadi juga. Mungkin bagaimana what if-nya kalau misalnya satu karakter ada karakter kucing, ikan, kemudian T-Rex kumpul jadi satu dalam wujud 2D, 3D, kita bisa lihat Gumball gitu. Itu merupakan satu jawaban atau kebaruan yang mungkin bisa ditawarkan. Jadi kita menggunakan mix and match. Atau misalnya di Dumb Ways to Die atau si Happy Tree Friend, wujudnya unyu tapi kalau ada Tree karena dia mau ngangkat tema violence tapi dengan twist bahwa art style adalah cute.
kan tahu bahwa itu lokal. Ya lah, kalau misalkan Anda pakai karakter atau apa sih, karakter yang bajunya kotak-kotak itu udah sebuah artefak kok. Yoi, saya tahu tadi. Atau ritual, misalkan pagi-pagi, siang-siang hari Jumat, terus orang-orang pada ramai ke masjid, ritual. Atau misalkan Harus makan nasi. harus makan nasi, nah makanan pasti ada nasinya, itu ritual. Atau enggak, contohnya banyak lah pokoknya, apa aja motor lokalnya. Atau dan yang terakhir adalah pesan dan emosi yang mau disampaikan. Pesan yang mau disampaikan misalkan dari tema dan setting, pesan yang mau disampaikan apa? Adventure gue adalah mengenai tantangan. Sama aja kayak tadi ya Gava, fantasi saya adalah mengenai struggle. Itu pesannya, struggle. Kalau penemuan itu jadi kayak Indiana Jones, jadi fantasi sih. Itu kayaknya kita pergi ke kuil nggak mungkin ada patung yang hidup, itu mitos. Tapi dibuat menarik di situ karena mengenai adventure yang pesannya adalah penemuan atau kreasi surrealis kayak Alice in Wonderland. Kapan lagi kita lihat kartu punya kecil atau kartu punya kaki punya jalan sampai bikin kerajaan segala, atau kucing yang cengkirnya bisa sampai pipi ke pipi. Cuma di situ kita bisa lihat. Nah kurang lebih itu poin-poin, temanya apa, settingnya apa, muatan lokalnya apa pesannya dan emosinya itu. Tadi pertanyaan bagus loh, Dwi Nugraha Putra ya. Oke. Next question adalah, apakah ada rencana Airgava dijadikan model lain seperti X dan sebagainya? Sebetulnya possible. Kayak ini kan Airgava itu tadinya struggle. Yang judul yang saya tulis tahun 2016 lalu, Airgava 5 dia itu adalah struggle. Gamenya adalah point and click. Kenapa point and click adalah, twistnya adalah kalau di RPG itu kan kita biasa mulai dari hero, dari nol kita jalan questing, bunuh musuh, bantu orang, all the way sampai boss terakhir. Tapi gimana kalau yang Anda mainkan adalah villagernya, NPC yang Anda ajak ngomong di village pertama. Mereka nggak punya mindset combat kayak hero. Andaikan tentara ketemu singa, dia udah biasa melakukan itu, dia udah tahu apa yang dilakukan, angkat senjata tembak. Nah gimana kalau Pak Anam ada di sini tidak punya mungkin tidak punya training untuk melawan macan atau singa atau semacamnya, responnya akan beda. Nah itu pola pikir itu yang saya tanamkan ke game ini. Jadi masuk gamenya itu susah banget ya. Masuk game memang susah, Anda akan mati sering, maaf ya. Tapi itulah poin dari game. Villager did not fight the way heroes do. Itu kata kuncinya. Itu yang mau saya terapkan melalui estetik yang diterapkan melalui gameplaynya. Kalau Anda simak video yang tadi, extra credits estetik itu sifatnya holistik, tidak hanya art style itu adalah salah satu elemen terpenting untuk mengejar estetik tadi. Tapi estetik itu juga mengenai musiknya, audionya, game. Kalau ada elemen interaksi ya berarti kayak game itu masuk ke estetik. Nah untuk sequelnya aja saya sudah saya menjadikan gamenya itu genrenya lain lagi. Genrenya kali ini side scroller. Airgava Tomb of Senza, saya ketikkan untuk Anda. Sequel ya. Nah, ini yang lagi saya kembangkan. Judul masih coming soon, jadwal rilis masih coming soon. Masih di Steam juga? Untuk sekarang karena versi yang masih demo, saya tunjukkan di GameJolt. Ini dia side scroller, pretty much. Kali ini Anda benar jadi hero, tapi untuk up the challenge adalah Anda tidak melawan rampok lagi sebagaimana di game pertama Anda sebagai villager melawan rampok. Enggak, kalau emang Anda hero, lawan Anda harus waspada. Anda harus lawan monster. Dan itu yang saya ingin sampaikan di sini. Jadi dari segi kesulitan, maaf, ini tidak lebih mudah, mungkin malah lebih susah. Nah, jadi gameplaynya apa, itu tergantung pesan apa yang mau disampaikan, estetik apa yang mau dicapai, estetik macam apa yang mau dicapai. Nah, itu pertanyaan dari Pak Jonathan Witabora ya. Pertanyaan bagus. Next, dari Bella Olindo. Apakah punya art style variatif lebih baik saat ujian nanti atau lebih baik konsep
let's see. Ini kita konteksnya dari kita adalah bagaimana kita mengembangkan sebuah IP. Artinya ini adalah bagaimana cara kita menekankan, memberi emphasis, memberi mastery untuk satu art style yang bisa kita tekankan untuk satu judul. Katakan itu film, katakan itu game. Kalau dari segi profesional, Anda, well, kita kembalikan lagi pada proyek yang Anda sedang kerjakan, apa estetik yang ingin dicapai oleh tim Anda, define gitu. nah timnya pasti megang itu untuk proyeknya. Nah itu kalau kita baru mulai kerja, paling nggak kita pegang basicnya, teori-teori yang tadi, ideation, defining, dan research. Saya bertanya selalu balik-balik. Tapi 3 poin itu adalah yang akan memudahkan Anda untuk membantu Anda untuk lebih baik saat bekerja terkait art style ini. Itu bisa juga gitu, Pak. Kalau kita mau define ya, pada saat awal fase pertama saya udah fase 1, define arahnya ke sana. Tapi bukan tak mungkin ketika nanti udah semua orang udah tahu mana juga apa diproses dalam bentuk yang lain gitu. Jadi kayak contoh aja Star Wars. Ketika Star Wars itu pertama kali keluar, ya wujudnya real life ya, real shoot ya. Yes. Dan kemudian mulai muncul bentukan lain dan bentuk Clone Wars, terus yang model kartuni, tapi bisa juga ada campuran kerjasama dengan Lego misalnya. Kayak Batman juga ada kerjasama dengan Lego dan akhirnya muncul ya bentuk-bentuk style yang lain ya. Tapi sesuai yang tadi didefinisikan di awal. Again ya, tergantung estetiknya. Ini sama-sama Batman, tapi Batman jadi kayak gini. Karena proyeknya adalah Teen Titans Go. Itu adalah acara yang diputar di Cartoon Network. Mainly kelihatannya memang audiensnya adalah untuk yang bisa dikonsumsi semua umur. Kayak gini semua umur, saya aja ragu lihat estetiknya. Ini ceritanya pasti kelam ya. Ini ceritanya kelihatannya ada tragedinya. Orang dia megang tangan buntung. Tidak bisa buat toddler. Yes, itu dia. Jadi masing-masing per proyek itu ada estetik yang dikejar. Kita perlu tahu segmentasinya. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah mungkin kalau mastery untuk bisa mengerjakan lebih dari satu aspek itu kalau Anda bisa bagus. Tapi yang lebih fundamentalnya adalah kita perlu kuasai tiga langkah yang tadi. Ini buat siapa dulu nih? Nah ini untuk proyeknya nanti maunya apa? Itu pasti ada Bible-nya lah. Kalau di animasi Bible, kalau di game desain dokumen, visual yang mau dikejar kayak apa? Standar manual ya. Ya karakter standar manual yang dari dulu. Yuk, pertanyaan bagus Dela Oliver. Untuk Eric Eldrick Rollin, apa inspirasi Anda untuk membuat game? Apa inspirasi Anda untuk membuat game? Kalau saya pribadi, inspirasi saya untuk membuat game literasi. Ternyata untuk fantasi, berdasarkan statistik yang saya dapat dari novel ya audiens saya bukan novel. Apalagi ketika novel saya dulu reach promosinya cuma di Indonesia. Karena market saya ketika saya bikin jadi game itu lebih luas, lebih banyak di luar. Saya bisa tunjukin kayaknya. Let's see. Tadi kayak misalnya contoh untuk masalah define tadi ya. Ketika kita mau mendefine desain kayak di Disney gitu ya. Pada saat awal keluar maksudnya kartunya seperti itu. Kemudian setelah semua orang tahu mulai di-develop dalam bentuk yang lain. Dan yang sekarang mungkin terbaru ya kayak Disney Sum-Sum ya. Sum-Sumnya bentuknya bulat-bulat semua. Nah itu pada saat mendefine itu segmennya udah beda. Segmen yang suka di Mickey Mouse yang pertama ataupun Pooh yang pertama dengan yang Sum-Sum itu udah beda segmen. Sehingga masing-masing mempunyai arah yang berbeda disesuaikan dengan siapa yang mau menikmati itu nanti. Oke. Demografik dari world map nggak muncul, tapi kurang lebih ini kelihatan ada unique players 8.000. Ini waktu saya bikin demo. Tapi dari 8.000 tadi 4.000 atau 4.500
4.500-an itu dari Amrit, ada 4.500 dari Amrit, itu udah separuhnya di Amrit. Terus 1.000 ada di Brazil, ngomongnya kan orang Brazil. 1.000 lagi tersebar di Eropa ya, bukan Rusia, Eropa, jadi Eropa Barat kayak mungkin UK atau Jerman, Prancis, tersebar merata di sana. Dan sisanya tersebar di seluruh dunia. Seharusnya dan di Indonesia itu cuma ada 500 dari 8.000 tadi. Dari 8.000 tadi ada 500. Sehingga membuat keputusan saya bulat karena saya sudah didukung data. Sudah didukung data bahwa oke, market gue orang luar dan oke, market saya sebenarnya main game untuk genre yang seperti ini, untuk preface yang saya tunjukkan. Kan tadi ingat ya, preface saya adalah fantasi, Bronze Age, struggle. Dengan mengemphasiskan 3 itu, format terbaik ternyata adalah game berdasarkan statistik. Nah, dan karena game, jadi saya perlu tahu apa game yang sudah sukses di luar sana. Itu membawa saya ke contoh yang tadi. Caranya langsung Yes. Dan akhirnya tercipta game Area of Empires sekarang yang Anda bisa cek di Steam. Jadi nggak masuk akal ketika gamenya kemudian dibuat dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, dan itu juga kenapa saya bikin bahasa Inggris, karena audiensnya juga bukan orang, mostly bukan orang. Ada yang lain? Untuk sekarang ini saya lihat baru ada 4 pertanyaan. Mungkin Contoh, ini untuk tidbit aja ya, tambahan. ini kayaknya udah habis, jadi kita udah tambah dikit ya. Tambah dikit aja. Saya lihat kalau art style yang saya lihat optimal adalah art style yang sebetulnya bisa mendukung 21 prinsip animasi. Kalau misalkan art style Anda membuat Anda mungkin untuk melakukan cartoon physics, ya pretty much kan kita nggak mungkin melihat muka ditonjok dan mata Anda jadi gini, atau squash and stretch, terasa dari ekspresi wajah ini padahal real, ini padahal mendekati real, tapi dia bisa melakukan itu. Artinya even yang dari segi 3 tadi sangat dekat ke real pun ada potensi untuk menjadi art style optimal, asalkan dia bisa menerapkan salah satu atau beberapa dari 21 prinsip animasi tadi. Pose dari siluet kita ketahuan kalau dia lagi gantung. Extreme pose lebih gampang. Extreme pose lebih gampang, tapi akan susah menerapkan prinsip animasi komposisi teori warna kalau kita hanya mengandalkan apa yang terlihat di mata, apa yang fidelity-nya tinggi. Kalau kita cuma mengajar grafik, kadang-kadang grafik secara real kan art atau baju zirah besi kan susah untuk diwarnain pakai jadi warna kayak gitu, tapi kan bukan itu intinya. Kita mau menyampaikan sebuah pesan, artinya reality doesn't really matter. Mungkin kita bisa simpulkan ya. Jadi kalau misalnya kita simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Baskara, ketika kita mau mendevelop sebuah art style, yang pertama kali harus dilakukan adalah literasi. Literate yourself. Jangan hanya kalian cuma mungkin gue demen animasi atau hanya senang dengan manga aja gitu ya, atau mungkin Marvel aja. Jangan hanya lari di situ. Coba aja perbanyak literasi, mau dari novel, mau dari film, mau dari game yang lain yang memang kalian suka, ataupun game lain yang mungkin sekarang saat ini sedang menanjak. Nah, pemahaman terhadap literasi itu akan menentukan kalian bagaimana kita mendefine siapa maksudnya ya, ini mau buat siapa, kira-kira mereka sukanya seperti apa. Kemudian dari melakukan riset, dicari apa aja yang ada di sana. Nah, baru setelah riset dilakukan, mulailah kita bisa melakukan ideation atau pengembangan ide. Data-data yang semua dikumpulin, semua yang lucu-lucu, yang serius-serius dikumpulin, kemudian dibikin pengelompokan, dan akhirnya baru mulai membuat prototipe ya. Kalau di Yurga ini proses prototipe itu dilakukan dengan demo. Nah, ada demo dulu di Steam, kemudian demo udah di-download, orang ngerasain, kemudian baru implementationnya adalah di launch. Dan responnya setelah ada demo dan orang tuh merasakan wah ini kok gak enak,
ada input-input feedback itu kemudian ditangkap supaya web-based ini jadi bagus. Mungkin ya, itu jadi kita harus melihat lagi. Kalau kita sudah mendefine, selalu riset berdasarkan itu. Di Yogyakarta, base-nya lebih ke arah mungkin yang mempengaruhi ya influence-nya dari Bronze Age, maka risetnya juga harus ke Bronze Age. Walaupun nanti yang tadi untuk bisa membuat sesuatu yang baru, maka harus dilakukan mix and match. Berdasarkan Bronze Age ditambah apa yang mungkin menjadi ide atau ideal dari kita ya. Pada akhirnya kan kita nggak hanya melakukan brainstorm di satu tema aja. Ya. Oke, fantasi, tapi kan bisa kita komunikasikan humor itu apa, humor itu mana apa, ada slapstick, ada horror apa, ada yang unknown, ada yang bloody, ada yang monstrous. Nah, Bisa humor horor, bisa horor kartun, bisa kartun horor, bisa mungkin possible juga ya. Dan dari hasil dari brainstorming tadi, mind mapping tadi, kita bisa ambil elemen-elemen yang mau kita kombinasikan, lalu kombinasikan kita dengan apa yang kita bisa unggulkan based on apa yang kita miliki, lalu membangun dari situ. Oke, ini mungkin buat ending. Misalnya nih, mereka mau ngaji di line boleh nggak? Atau di Ada line, ada Instagram, ada Facebook. Oke. Yang mungkin paling gampang dihubungi Nah, atau ke website-nya juga Pak? ada website. Atau di Facebooknya ya? Ada Facebook. Bisa ada Facebook, ada Instagram. Cari itu di Facebook juga Pak. Di situ mungkin ada message kalian mau nanya, Ya. segala sesuatu di situ bisa ya. Ya. Oke, saya rasa itu sesi bincang-bincang dari kita. Mau tambahan? Ada tambahan? Itu aja sih. Oke. Ya, terima kasih semuanya atas kesediaannya untuk mengikuti obrolan kita kali ini. Masih ikuti terus webinar kita yang mungkin bukan dari jurusan animasi aja, ada dari segi dari interior, ada dari media, ada dari advertising yang mungkin bisa menambah literasi itu tadi. Mungkin justru itu bisa menjadi ide buat game ataupun idea yang lain yang kalian buat. Oke, terima kasih semuanya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum.